Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita akan berdiskusi tentang jaksa, restorasi justice. Berkenan hadir dari Kejaksaan Kabupaten Kudus, Jaksa Ibu Uli. Sehat, Selamat Ibu? pagi. Semangat Sehat. pagi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Uli, Ya. kita mencoba untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya. Sebab jaksa itu jarang bersinggungan dengan masyarakat secara langsung. Betul. Mungkin bisa kita sampaikan sekedar dasar-dasar saja tugas dan fungsi jasa itu. Ibu, Betul. pripun Ibu, monggo. Terima kasih Mas Erwin Ya. atas kesempatannya ya. Sekalian yaitu tadi mengenalkan jaksa dan kejaksaan ya. Betul tadi kata Mas Erwin ya, kalau mungkin masyarakat lebih mengenal polisi, Betul. tentara gitu. Karena memang dalam kenyataannya kita tidak sama dengan polisi atau tentara yang mungkin dia memiliki kantor ya, atau berdinas di polsek, kemudian koramil. Kalau di kejaksaan ini kan memang hanya di kabupatennya Hanya di kota gitu. kabupaten. Jadi wajar kalau memang untuk bersinggungan langsung itu jarang sekali ya gitu. Kalau untuk tugas dan fungsi jaksa itu di bidang aparat penegak hukum sebenarnya sangat vital sebenarnya. Cuman ya kayak itu tadi, karena kita jarang bersinggungan jadi mungkin masyarakat belum mengetahui. Kalau untuk polisi seperti kita ketahui ya, mereka melakukan penyelidikan dan penyidikan. Misalnya kalau ada perkara pencurian atau penganiayaan, mereka akan melaporkan perkaranya ke kepolisian. Nah, fungsi kejaksaan ini di mana? Nanti setelah perkara itu diserahkan kepada kejaksaan, kemudian kejaksaan menyatakan bahwa perkara itu lengkap, dalam artian alat buktinya cukup, minimal 2 alat bukti, kamilah yang akan melimpahkan ke pengadilan gitu. Jadi inilah yang saya katakan fungsinya vital, karena yang menentukan bahwa perkara itu layak untuk dilimpahkan di pengadilan atau tidak itu adalah kejaksaan. Jadi simpelnya ini perkara di sidang atau enggak itu yang menentukan adalah jaksa. Cuman ya bukan berarti dengan kewenangan seperti itu kemudian kita seenaknya sendiri berwenang sewenang-wenang, semau-maunya. Enggak, tetap ada aturan syarat-syarat perkara itu bisa dilimpahkan atau tidak. Begitu. Melakukan penuntutan, intinya begitu. Gitu. Yang sidang, yang menyidangkan perkara gitu. Melakukan penuntutan. Betul. Nah, makanya ada istilah P19, P21. Iya, itu. Iya, mungkin di masyarakat ya sering mendengar ada P19, P21. Ini kaitannya dalam penanganan perkara. Kadang berkas perkara dari kepolisian ketika dikirimkan di kejaksaan, kalau menurut jaksa, karena kita kan yang menyidangkan ya Pak ya. Betul. Misalnya menurut kita ada kurang bukti, atau misalnya ada yang masih harus digali nih. Misalnya terdakwa harus masih ditanyakan seperti ini, masih harus cari alat bukti, itu kita akan keluarkan P19. P19 itu petunjuk bagi penyidik untuk melakukan melengkapi berkas perkara. Tetapi ketika berkas perkara kita nyatakan sudah lengkap, baru kita keluarkan namanya P21. Gitu. Jadi judulnya secara administrasi. Betul, secara administrasi. Cuman istilahnya gampangnya seperti itu. Sudah P21 belum gitu. Berarti kalau sudah P21 berkas sudah lengkap ya biasanya langsung kita lanjutkan ke sidang gitu. Ya, tentu masyarakat juga ada yang bertanya, restorasi justice. Nah itu ada istilah yang kemudian kita juga terima ketika kita menerangkan juga takut salah. Nah, mungkin jenengan jauh lebih pas untuk menyampaikan ini, Ibu. Iya, terima kasih. Restoratif justice ini memang belakangan ini sedang marak ya, sedang betul. Di mana-mana jadi trending topik juga gitu. Karena memang kejaksaan bisa kami bilang ya sebagai pionir dalam pelaksanaan restoratif justice. Restoratif justice sendiri ini kalau mungkin istilah mudahnya itu kita damaikan
gitu. Tapi kalau istilah yang lebih tepatnya adalah pemulihan keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana. Itu dari kata restoratif kan artinya pemulihan ya, atau perbaikan. Jadi yang biasanya penegakan hukum itu dengan tujuan pembalasan, jadi dia melakukan apa, kita balas dengan pidana penjara. Sekarang kita mulai bergeser pemahaman kita atau cara pandang kita bahwa tidak semua tindak pidana itu harus kita lakukan pembalasan, tapi kita lebih mengedepankan pada asas kemanfaatan. Itu tadi dalam bentuknya restoratif justice. Contohnya kalau misalnya terjadi pencurian seperti itu ya Pak ya, sebenarnya korban itu apa sih yang paling diinginkan sebenarnya ya? Betul. Sebenarnya mungkin memang rasa itu ada ya, rasa ingin pengen di penjara gitu. Tapi kan sebenarnya yang mereka butuhkan adalah barang itu bisa kembali ya toh. Barang yang dicuri itu bisa kembali. Kemudian kalau di kasus penganiayaan gitu juga sama, pengennya dihukum. Tapi kan yang paling penting sebenarnya dia sehat kembali, kemudian biaya pengobatannya diganti. Nah, seperti itu. Jadi restoratif justice itu ya pemulihan keadaan korban seperti semula, dengan catatan ada kesepakatan antara korban dengan pelaku. Begitu. Berarti itu lebih kepada korban, Ji. Bukan kepada pelaku, atau kedua-duanya? Kedua-duanya. Tetap kalau salah satu pihak tidak menyetujui, tetap kita tidak melaksanakan restoratif justice, tidak bisa dilaksanakan. Bahkan kalau di kejaksaan RJ, kita nyebutnya gampangnya RJ, Pak. RJ itu harus melibatkan tidak hanya pihak korban dan pelaku, tetapi keluarga korban dan pelaku, termasuk juga unsur tokoh masyarakat dari masing-masing, baik pelaku maupun korban. Fungsinya apa? Supaya nanti tidak terjadi gejolak di masyarakat. Nah, ketika masyarakat sudah menyetujui bahwa oh ya ini hanya perkara seperti ini, perkelahian seperti biasa, kami mendukung untuk RJ. Nah, itu fungsinya kami juga melibatkan dari tokoh masyarakat, begitu. Ya. Ini luar biasa ini untuk sedulur ISK, bahwa ternyata ada upaya juga yang disebut restorasi justice, dan itu bisa sangat memiliki manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Tentu dalam perkara ini ya kedua belah pihak, tokoh masyarakat dan semuanya yang berada di dalam itu menyetujui. Betul, harus seperti itu. Ada tambahan sebenarnya, ada syaratnya Pak. Tidak semua tindak pidana bisa di RJ. Betul. Nah, itu. Mungkin itu pertanyaan selanjutnya ya. Kalau ya tidak perlu sebagai catatan penting ya, bahwa tidak semua tindak pidana dapat di RJ kan, karena untuk kejahatan serius ya mungkin tidak cukup dengan kata maaf gitu ya. Kalau untuk persyaratan umumnya itu ini yang mungkin harus dicatat ya, atau harus diperhatikan. Kalau misalnya ya kita sih berdoanya semoga di sini tidak ada yang bersinggungan dengan hukum ya. Cuman misalnya ada keluarga yang bersinggungan dengan hukum, sekarang ada opsi RJ, bisa jadi masukan bahwa syarat umumnya itu dia baru pertama kali melakukan tindak pidana. Yang pertama. Jadi kalau dia sudah pernah dihukum atau kita sebut residif, tidak akan bisa untuk di RJ. Karena dia sudah melakukan pengulangan tindak pidana gitu. Kemudian syarat kedua, ancaman pidananya itu maksimal 5 tahun. Kalau untuk kejahatan yang kita beri contoh pembunuhan ya, pembunuhan itu maksimal ancamannya 15 tahun, tentu nggak bisa kita RJ. Betul. Maksimal, karena itu tadi maksimal 5 tahun. Contohnya apa? Ya seperti pencurian biasa, bukan dalam keadaan memberatkan ya, itu kan ancamannya 5 tahun, itu bisa kita RJ. Kemudian penganiayaan ringan juga bisa. 51 ya. Kemudian syarat ketiganya, apabila terkait dengan terkait dengan tindak pidana barang, itu akibat yang ditimbulkan maksimal senilai Rp2.500.000 ya. Ini kita juga nilai segitu tidak asal ngasih nilai, tapi ini juga kita kaitkan dengan aturan
dari dulu juga sudah ada di SEMA Mahkamah Agung bahwa apabila kerugiannya itu di bawah 2.500.000 itu masuknya ke tindak pidana ringan gitu. Itu tadi syarat umumnya yang harus dipegang. Pertama, dia baru pertama kali melakukan tindak pidana, bukan residif ya. Yang kedua, maksimal ancamannya itu 5 tahun. Dan yang ketiga, kerugiannya maksimal 2.500.000. Gitu. Itu syarat umumnya. Syarat umum. Iya. Ya tentu ada syarat-syarat lain yang mendukungnya. Betul. Ya, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi ya. Ya mungkin ada syarat lain lagi yang tentu ketika pada saat mediasi. Betul. Ono sing ora setuju. Nah, itu dadi ramalai memberatkan. Syarat khusus misalnya begini, Pak. Misalnya ini tindak pidana penganiayaan. Kemudian ada luka yang ditimbulkan. Mau nggak mau kan kita harus keluar biaya untuk pengobatan. Nah, itu bisa jadi nanti syarat untuk RJ adalah mengganti biaya pengobatan. Begitu. Jadi pelaku bersedia untuk mengganti biaya pengobatan. Itu bisa jadi salah satu syarat khususnya. Contohnya seperti itu. Jadi nanti dituangkan di kesepakatan perdamaian. Gitu. Siap. Ada lagi. Nah, ini pertanyaan terus judulnya ini. Umumnya masyarakat ini lapor ke kepolisian. Tapi ada lembaga swadaya masyarakat yang melaporkan ke kejaksaan. Oke. Kenapa harus melapor ke kejaksaan? Kenapa harus melapor tidak ke semua kepolisian? Ke kepolisian ya. Nah, ini bedanya apa ini, Bu? Iya, pada dasarnya baik kepolisian dan kejaksaan itu sama-sama aparat penegak hukum, Pak. Sebenarnya kita itu saling sinkron satu sama lain, ada harmonisasi di situ. Jadi sebenarnya kalau ada yang melapor ke kepolisian, kemudian ada yang melapor ke kejaksaan, itu sebenarnya tidak jadi masalah gitu. Cuman harus kita ketahui bahwa masyarakat luas boleh melaporkan kepada kejaksaan itu hanya untuk tindak pidana khusus. Seperti contoh korupsi. Ya, kalau korupsi itu memang diatur di Undang-Undang Korupsi bahwa kejaksaan itu berwenang melakukan penyelidikan ataupun penyidikan. Sedangkan untuk perkara yang tindak pidana umum di luar dari tindak pidana khusus itu sebenarnya masyarakat salah alamat kalau lapornya ke kejaksaan. Contohnya misalnya pencurian, perampokan, itu memang lapornya ke kepolisian. Tetapi kalau masyarakat awam memang saya taunya kejaksaan sama-sama aparat penegak hukum kok lapor ke sana, kita nggak akan nolak. Nanti kita teruskan kepada kepolisian gitu. Terkhusus untuk korupsi biasanya LSM kan melaporkannya ini ya Pak ya, dugaan korupsi itu memang diperbolehkan. Memang kita berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi gitu. Itu kalau lapor, misalnya lapor dugaan korupsi ya, apakah kemudian harus disertai dengan tadi ya 2 alat bukti yang cukup, kemudian harus saksi, atau hanya sekedar misalnya ya saya menduga si A ini pejabat ini itu korupsi, terus saya laporan diduga pejabat A ini korupsi, mengono tok ono Bu. Ya kalau kita kembali kepada undang-undang yang berlaku ya Pak ya, kalau tugas untuk mencari alat bukti, kemudian menentukan tersangka, itu sebenarnya tugasnya aparat, bukan tugasnya masyarakat sebenarnya. Sebenarnya laporan mentah pun juga nggak masalah, misalnya nggak ada buktinya atau apa gitu kan. Nah, cuman lebih baik lagi dan akan mempercepat proses itu ketika mungkin LSM itu tadi bisa atau masyarakat bisa melampirkan sebanyak-banyaknya apa yang mereka ketahui gitu. Apa yang mereka ketahui. Betul. Ya, gitu. Ya tentu kan bukan tanpa alasan ketika lembaga swadaya masyarakat atau masyarakat secara umum itu menyampaikan atau melaporkan atau mengadukan kepada jaksa. Betul. Tentu sudah memiliki minimal dugaan-dugaan bukti awal lah itu. Entah apapun itu. Saya sepakat jika dilampirkan sebanyak-banyaknya yang mereka ketahui. Walaupun itu yang diketahui belum tentu itu bisa menjadi barang bukti. Betul. Kan akan kita pelajari, akan kita telaah, kan seperti itu. Luar biasa.
Jadi jaksa wangel atau gampang? Jaksa ini. Kalau mungkin masyarakat luas ini yang adik-adik yang masih kuliah, itu apakah harus dari sarjana hukum atau mungkin kalau misalnya dari IAIN sarjana hukum Islam apakah juga bisa atau seperti apa Ibu ini? Mohon biar masyarakat yang kepengen jadi jaksa ini. Iya, ini memang ini sekaligus juga mengenalkan profesi jaksa ya. Saya juga kalau di kejaksaan itu kadang ada namanya program jaksa masuk sekolah. Nah, di situ juga kita ajak adik-adik supaya ada minat gitu untuk berprofesi sebagai jaksa gitu. Karena kalau menurut saya pribadi, saya bekerja sebagai jaksa ini suatu nikmat yang sangat saya syukuri, karena pekerjaan menjadi jaksa memang tidak mudah gitu, tidak mudah. Banyak tantangan, kita juga banyak tugas, banyak tupoksi, tetapi dari situ kita akan belajar terus, kita tidak akan jadi orang yang statis gitu. Dan bahkan mungkin perlu saya sampaikan ya, saya di kejaksaan ini alhamdulillah bisa dapat beasiswa S2. Jadi banyak hikmah gitu, nggak sekedar mendaftar jadi jaksa selesai, nggak, tapi di situ di kejaksaan juga mensupport kita. Kalau kita mau pendidikannya naik ke jenjang lebih tinggi, dia ada beasiswa. Kemudian ada diklat-diklat luar negeri juga. Saya juga alhamdulillah berkesempatan pernah diklat dengan US government di Thailand. Kemudian dengan dengan Australian government juga. Jadi mari yang ingin jadi jaksa silahkan, karena menjadi jaksa itu dinamis, pekerjaannya dinamis, kenal dengan banyak orang, ketemu dengan salah satunya di sini dengan para wartawan gitu. Kita juga ada berkesempatan dengan sosialisasi diri. Intinya di kejaksaan ini kita bisa mengaktualisasikan diri. Kemudian kalau tadi pertanyaan tentang syaratnya, minimal itu S1 hukum. S1 hukum itu harus harga mati, tidak bisa ditawar itu. IPK ada batasannya, kalau untuk yang tahun ini saya lupa ya, tapi sekitar mungkin 3,0 ya, 3 IPK. Kemudian setahu saya untuk fakultas hukumnya yang minimal akreditasi B. Ya, gitu. Nah, S1 hukum, kemudian nanti setelah keterima ya calon jaksa, nanti akan ada pendidikan pembentukan jaksa selama 6 bulan. Jadi kita 6 bulan digembleng. Padahal kita sudah S1 hukum, tapi tidak dicolke begitu saja, masih digembleng di pendidikan jaksa selama 6 bulan. Itu nanti di Ragunan yang latih kita, ada latihan fisik juga sama marinir waktu itu. Kalau saya sama marinir, tapi tidak. Jadi kayak basis infanteri gitulah kalau di TNI itu ya, basis infanteri, kayak hampir seperti itu ya. Iya ada pelatihannya. Memang kalau di kejaksaan itu kan mahkotanya itu memang jaksa. Jadi kita tidak ingin mencetak jaksa yang sembarangan, yang memang kita harus persiapkan memang jaksa yang handal gitu. Luar biasa. Saya tertarik dengan ketika mendapat kesempatan untuk di luar negeri. Betul. Otomatis di sana bukan hanya bertemu dengan jaksa-jaksa atau calon jaksa. Udah calon atau udah jaksa itu ya? Waktu itu udah jaksa. Udah jaksa ya. Udah jaksa ketemu dengan para jaksa yang betul. Dari luar negeri, dari Amerika waktu itu. Nah, menurut jenengan itu karakter mereka kan mesti beda dengan karakter kita ketika bicara profesi loh ini loh. Itu lebih bagaimana itu? Apakah kemudian wah ini harus terkejar, saya harus seperti itu, atau mereka justru mengagumi kita yang seperti ini gitu? Kalau menurut saya ya masing-masing negara ada kekurangan kelebihan sih. Tidak semua aspek, mungkin semua bagus di Amerika enggak, semua enggak bagus di Indonesia enggak juga. Kita masing-masing ada aspek kelebihan dan kekurangan. Cuma waktu itu yang saya pelajari dari jaksa penuntut umum di Amerika, bahwa kalau di Amerika mereka dari segi penampilan sudah tidak seperti ini lagi. Jadi mereka sudah tidak pakai seragam. Jadi mereka hanya pakainya mungkin kalau di kita seperti advokat gitu ya.
Terus di sana juga sistemnya kan berbeda, sistem juri. Jadi juri itu jaksa ya? Bukan, sistem juri itu, juri adalah nanti yang memutuskan bersalah atau tidak. Gitu. Kalau di sistem kita kan yang memutuskan bersalah atau tidak hakim. Tapi kalau di Amerika itu ada sekelompok masyarakat yang dipilih, masyarakat independen itu nanti yang memutuskan bersalah atau tidak. Nah, hakim nanti hanya akan terkait vonisnya berapa gitu. Cuman yang saya catat ya dari pertemuan dengan jaksa-jaksa di luar negeri itu adalah bahwa mereka itu tidak malu atau tidak malas untuk mencari informasi dari negara lain. Misalnya kemarin itu yang diklatnya adalah tentang perdagangan satwa liar. Jadi mereka tidak hanya fokus di perdagangan satwa liar di negaranya. Tetapi sampai dengan di negara lain, ada nggak satwa liar dari negara kami yang diperdagangkan, misalnya di Indonesia atau di Thailand gitu, atau sebaliknya ada nggak yang dari Indonesia kemudian masuk ke Amerika atau negara lain gitu. Jadi sudah multinasional, mereka tidak hanya di skup nasional aja gitu, proaktif nasional. Gitu mereka. Baik. Dan ini menjadi tantangan yang luar biasa. Betul. Dan tentunya bahasa Inggrisnya lancar. Kalau saya little icon ya malah kacau. Ya toh? Salah paham bahasa Inggrisnya, salah, tapi yang penting orangnya paham yang diajak ngobrol gitu. Jadi campur bahasa Tarsan ya, gini gitu. Repot ketemu bahasa Inggris. Kalau Inggrisnya masih Inggris Jepang gitu kan masih kaku kayak kita. Iya. Ketemu British terus bingung. Iya, aksennya juga berbeda. Walaupun kita rada iso sithik-sithik, tapi ketika logat aksen lebih anginnya Belanda itu kan. Jadi rada bindeng gitu. Betul. Memang jadi sulit dan itu menjadi tantangan yang luar biasa. Betul. Bu Uli, nah ini perlu menyampaikan kepada masyarakat mungkin untuk closing statement ya. Himbauan lah kepada masyarakat dan sadar terkait hukum bahwa bersinggungan dengan hukum itu ora penak. Kemudian untuk bisa agar supaya mereka lebih mampu untuk menjadi warga yang taat. Nah, bisa disampaikan untuk sosialisasi sebagai closing statement. Iya, terima kasih. Kalau di kejaksaan setiap kali saya datang ke suatu acara, saya selalu menyampaikan tagline. Kalau di kejaksaan itu ada yang namanya kenali hukum, jauhi hukuman gitu. Jadi betul. Kita di masa saat ini kita sudah tidak bisa lagi abai dengan hukum, atau mungkin kita antipati dengan yang namanya hukum. Wah, nggak seneng sama hukum. Nggak bisa seperti itu, karena semua aspek, mau berdagang, bertani, kemudian berbisnis, itu semua ada aturannya, ada hukum perdagangan, ada hukum bisnis di situ. Jadi harapan saya masyarakat semakin aware atau semakin melek dengan hukum, jangan antipati atau lebih banyak literasi tentang hukum ya. Misalnya dia sekarang sedang berkecimpung di dunia apa, jangan lupa dicek aturan-aturan yang terkait. Itu nanti ketika kita sudah mengenal hukum, itulah yang bisa membawa kita jauh dari hukuman. Kenali hukum, jauhi hukuman gitu. Luar biasa sekali. Dan ini perlu kita catat, tagline dari kejaksaan. Kenali hukum, jauhi hukuman. Makna itu sangat dalam dan sangat luas. Bagi yang memiliki profesi apapun, monggo dipelajari juga hal-hal apa saja yang bisa menjerat teman-teman ketika melakukan hal-hal yang menyimpang dari seharusnya. Disitulah ketika kemudian kenali hukum dan jauhi hukuman. Terima kasih Ibu Uli dan terima kasih Pak Agung atas waktunya yang berkenan hadir di ISK Podcast. Semoga mampu memberikan pencerahan, mampu menebar manfaat, dan memberikan edukasi kepada masyarakat jauh lebih luas. Mungkin next time kita akan ada lagi tema yang minta penjelasan dari pihak kejaksaan. Boleh, Ibu. Dengan senang hati. Siap. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.